Shalom semua, saya Syarilin dari SMP Kristen Kalang Kudus. Hari ini akan menjelaskan tentang sistem penglihatan. Sistem penglihatan adalah proses masuknya cahaya ke dalam mata yang dialirkan oleh saraf optik menuju ke otak. Sistem penglihatan terdiri atas beberapa organ. Yang pertama adalah kornea. Fungsi dari kornea adalah mencegah kotoran dan benda asing serta menyaring sinar UV yang masuk ke dalam mata. Kornea adalah bagian mata yang penting karena menentukan seberapa baik tingkat fokus mata terhadap suatu objek. Yang kedua adalah sklera. Sklera adalah bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Sklera yang terbentuk dari jaringan ikat ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting dalam mata seperti organ retina dan lensa mata. Yang ketiga adalah koroid. Koroid adalah lapisan pembuluh darah pada mata yang terletak di antara retina dan sklera. Koroid berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Yang keempat adalah iris dan pupil. Iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Ketika diterpa cahaya terang, iris akan menutup atau menyempit dan membuat pupil terbuka lebih kecil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selain itu, irislah yang memberi warna pada mata, sedangkan pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Yang kelima adalah lensa mata. Lensa mata menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya pada retina. Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina yang dibantu oleh otot siliaris dan ligamen supresor. Otot siliaris mengubah bentuk lensa di dalam mata, bukan ukuran pupil. Yang keenam adalah retina. Retina adalah selapis tipis sel yang terletak pada bagian belakang bola mata, vertebrata, dan cephalopoda. Retina merupakan bagian mata yang mengubah cahaya menjadi sinyal saraf elektrik. Yang ketujuh adalah titik buta. Titik buta adalah daerah visual di otak yang tidak mendapatkan informasi dari mata, yakni daerah yang berhubungan dengan kurangnya deteksi cahaya dari sel fotoreseptor, di mana saraf optik melewati cakram optik pada retina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme penglihatan pada manusia. Pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Setelah itu, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Selanjutnya, kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Selanjutnya, fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Otak memproses sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan atau kelainan pada sistem penglihatan. Yang pertama adalah miopi. Miopi dapat terjadi karena bola mata yang terlalu panjang atau karena kelengkungan kornea yang terlalu besar sehingga cahaya yang masuk tidak difokuskan secara baik dan objek jauh tampak buram. Biasanya disebabkan karena membaca buku terlalu dekat, gelap, atau terlalu sering bermain gadget. Yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat, adalah kelainan refraksi mata di mana bayangan dari sinar yang masuk ke mata jauh di belakang retina. Hal ini dapat disebabkan karena bola mata yang terlalu pendek atau kelengkungan kornea yang kecil, biasanya disebabkan oleh faktor usia. Yang ketiga adalah presbiopi. Presbiopi adalah kondisi mata yang kehilangan kemampuan fokus secara bertahap untuk melihat objek pada jarak dekat. Presbiopi juga merupakan salah satu hal yang akan dirasakan manusia sebagai bagian dari proses penuaan tubuh secara alami. Biasanya seseorang baru menyadari bahwa dirinya menderita presbiopi saat harus menjauhkan lengan agar bisa membaca buku atau koran. Biasanya disebabkan oleh faktor usia atau penyakit seperti diabetes. Yang keempat adalah buta warna. Buta warna adalah kurangnya kemampuan untuk membedakan warna-warna tertentu. Penyebab lainnya termasuk penyakit mata atau obat-obatan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indera penglihatan pada serangga. Serangga umumnya memiliki mata majemuk, contohnya saja lalat. Masing-masing mata disebut omatidium, kalau berjumlah banyak disebut omatidia. Omatidium ini berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Omatidium terdiri atas lensa. Permukaan lensa merupakan salah satu faset mata majemuk. Yang kedua adalah kerucut kristalin yang tembus cahaya. Yang ketiga adalah sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. Yang keempat adalah sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidia dari omatidia di sekelilingnya. Setiap omatidium akan mengimbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Bagian omatidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omatidium merupakan bayangan mozaik yang menyusun seluruh pandangan serangga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Yesus memberkati dan semoga bermanfaat.